Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Kristen Jawa Basis Kartosundo, kita akan mulai kembali persekutuan doa masa Pentakosta. Kita ambil waktu sejenak saat teduh untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saat teduh kita mulai. Saat teduh. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari persekutuan doa masa Pentakosta ini kita selenggarakan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa hadir oleh karena kasih Tuhan. Kita bisa bertemu walau secara daring oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Ya, kasih murah Tuhan selamanya sepanjang masa. Mari kita nyanyikan bersama lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Kita nyanyikan satu kali. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu tak henti. Setiap hari kami merasakannya. Saat ini memasuki hari ke-6 masa Pentakosta tahun 2021. Kami berharap melalui masa Pentakosta ini kami semakin dikuatkan untuk mengikuti Kristus dan kami semakin menyatakan kesatuan gereja-gereja-Mu di Basis Kartosundo. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Mampukan kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami memohon hikmat-Mu menyertai kami yang mendengar ataupun yang menyampaikannya. Bersama-sama kami akan diteguhkan kembali iman, percaya dan kasih kami kepada Tuhan. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayat 15.
Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai dengan 15. Bapak Ibu, tema pada malam hari ini yang diambil dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai dengan 15, yaitu selalu ada waktunya. Bapak Ibu, sering kita mendengar orang mengatakan bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Dan tentunya Bapak Ibu, pernyataan itu tidak hanya sekedar diyakini oleh orang, dipercayai semua akan indah pada waktunya, tetapi sungguh apa yang dinyatakan itu adalah dari firman Tuhan. Bukankah kita pernah mendengar ada pada waktunya kita menangis, ada pada waktunya kita tersenyum, ada pada waktunya kita menyubek, ada pada waktunya kita melipat, dan seterusnya. Intinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Mengajak kepada banyak orang, kita semua, supaya kita mampu menghayati proses kehidupan yang sedang terjadi. Di sana ada ketekunan yang diuji, di sana ada kesabaran, di sana ada keuletan, di sana ada kedewasaan yang terus-menerus diasah. Kita tidak mungkin bisa menghadapi dunia ini ketika kita hanya berada dalam kepasrahan, dalam kepatahan semangat, tidak meyakini proses yang terjadi akan membawa buah yang sangat nikmat. Hasil yang dicapai akan sangat memuaskan. Bapak Ibu, memang ada sementara orang mengambil jalan pintas, tetapi pada akhirnya kita tahu apa yang dipetiknya mesti akan berakhir kepada penyesalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam bacaan sesungguhnya bagaimana Tuhan Yesus Kristus akan meninggalkan para murid, dan para murid akan dipimpin, dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus, Roh di mana akan memampukan para murid untuk menyatakan sesungguhnya sebagai orang yang telah diajar oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang telah mengenal Kristus, orang yang telah mengerti siapa Kristus itu.
sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Namun proses yang harus terjadi, Bapak Ibu, Saudara, para murid harus aktif pula. Tidak bisa meninggalkan apa yang mesti dikerjakan seperti ajaran Kristus, seperti sikap Kristus, seperti pandangan hidup Kristus, seperti semua hal yang menunjukkan sikap keagungan Kristus. Tidak bisa para murid mengambil posisi untuk potong kompas menjalani kehidupannya. Kita tahu bagaimana para murid harus sabar menunggu Roh Kudus turun. Kita tahu bagaimana para murid harus terus-menerus berkumpul di suatu tempat untuk menerima kuasa Roh Kudus itu. Roh Kudus yang mengajar untuk para murid insaf akan segala kekurangannya. Roh Kudus mengajar para murid mengerti bahwa pemberitaan Injil tidak lepas dari pengakuan dosa. Para murid mengerti bahwa kehidupan mereka harus dirubah, harus penuh dengan kasih, harus penuh dengan cinta, karena karya Kristus tidak bisa lepas dari kasih, cintanya kepada umat manusia. Roh Kudus mengajak hidup kita dalam kebenaran. Roh Kudus menegaskan kembali bahwa para murid harus berpusat kepada Kristus yang telah mengajar. Pada waktunya Kristus akan kembali ke surga dan Roh Kudus yang akan melanjutkan para murid untuk meneruskan perjalanan imannya, dan Roh Kudus yang akan menolong. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para murid harus memiliki sikap hidup yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, ya, karena sentra pusat ajaran dari para murid mesti harus ajaran Kristus yang disampaikan. Jadi dengan demikian para murid menanti dan terus menanti karya Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada para murid. Para murid harus menanti ada waktunya, pada waktunya nanti para murid akan menerima dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kalau saat sekarang ini dan di sini, setiap kita semua yang mengalami peristiwa baik yang menyenangkan, baik yang memprihatinkan, baik yang menjadikan kita seolah-olah ada dalam suasana yang sangat menyenangkan dan tak pernah akan ditinggalkan. Di sana kita terus menanti bahwa waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan akan menjadikan kita menunggu kepada kebenaran, menunggu kita menyongsong pengharapan di waktu yang mendatang, dan semua pasti ada waktunya, dan waktu Tuhan waktu yang terbaik bagi kita. Sama seperti para murid menanti Roh Kudus, dan pada waktunya semua menjadi kesukacitaan para murid. Kiranya kita dimampukan menanti dengan setia apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk saat teduh. Kita berdoa. Kami bersyukur penantian orang-orang percaya tidak pernah akan sia-sia. Penantian kami, janji-janji Tuhan tidak akan sia-sia, karena kami tahu pada waktunya akan terbuka apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada waktunya kami
akan mengerti apa yang Engkau kehendaki. Saat ini kami bersyukur di tengah masa pandemi COVID-19 kami dikuatkan oleh Tuhan melalui persekutuan masa Pentakosta saat sekarang ini. Walaupun kami berjauhan, sesungguhnya kami berdekatan oleh karena kuasa Roh Kudus. Kami merasakan menjadi satu orang-orang percaya milik Tuhan, secara khusus di Gereja Kristen Jawa Klasis Kartosuro. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu menyertai kami, supaya di tengah kesulitan masa pandemi COVID-19 ini kami tetap mampu berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja-gereja, melalui orang-orang yang Kau panggil secara khusus, melalui jemaat Tuhan. Kami percaya kehidupan kami sungguh berarti, kehidupan kami tidak sia-sia. Engkau beri kekuatan kepada kami semuanya Tuhan, gereja-gereja Tuhan, para pekerja yang Kau utus, pelayan yang Kau pakai, dan semua yang terlibat dalam kehidupan bergereja. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, termasuk pemerintahan kami. Engkau akan senantiasa memberkati bangsa negara kami ini. Pemerintah yang terus mengupayakan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini, hikmat-Mu menyertai para pemimpin bangsa kami, supaya apa yang dipikirkan dan dikerjakan, diputuskannya hanya untuk dan demi kebaikan bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam nama Kristus Tuhan yang telah mengutus Roh Kudus. Kami akan tetap teguh menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh.
kita akan berakhir persekutuan pada sore malam hari ini. Namun penyertaan Tuhan tak akan berakhir dalam hidup kita. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan untuk kekuatan bagi kita menyatakan kehendaknya di tengah pergumulan hidup kita masing-masing. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Tuhan Allah Bapa kita serta dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama kembali naikkan pujian dari Kidung Rongkat Jemaat nomor 177. Kita nyanyikan baik yang pertama dan yang kedua, Aku Tuhan Semesta.